Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani, berNIM 1053811022725. Saya berasal dari kelas Sosiologi 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Karl Marx pada buku Ritzer halaman 43. Yang pertama ada biografi Marx. Jadi Marx lahir pada 5 Mei tahun 1818 di Trier, Jerman. Nah, dia juga belajar di Universitas Bonn dengan jurusan hukum. Kemudian dia juga belajar di Universitas Berlin dengan jurusan filsafat. Nah, ayahnya seorang Yahudi tapi pindah ke Protestan karena adanya tekanan politik. Nah, ini juga dipengaruhi oleh pemikirannya Hegel dan Ludwig. Nah, juga Marx juga ini meninggal pada 14 Maret 1883 di London. Marx dikenal sebagai tokoh yang mengkritik sistem kapitalisme dan memperjuangkan kepentingan kelas pekerja. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode dialektika Marx. Jadi dialektika ini diartikan sebagai bagaimana cara kita memahami masyarakat itu sebagai sesuatu yang selalu berubah atau dinamis karena adanya pertentangan atau kontradiksi. Nah, kemudian juga Marx ini mengembangkan dialektika Hegel dengan menekankan kondisi material dan ekonomi, bukan hanya ide seperti itu. Nah, terus perubahan sosial juga terjadi karena konflik antara kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, seperti itu. Contohnya seperti hubungan antara buruh dan pemilik perusahaan. Buruh mau upahnya yang layak atau sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sedangkan pemilik modal ingin memperoleh keuangan itu sebesar-besarnya. Nah, konflik ini itu mendorong perubahan sosial, seperti itu. Nah, adapun gagasan Marx, yang pertama ada akomodasi, yang kedua eksploitasi, terus yang ketiga ada konflik kelas, dan terakhir ada mengenai agama. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita akan membahas mengenai hubungan sifat dasarnya manusia, kerja, dan alienasi. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang produktif, kreatif, sosial, dan bebas. Nah, kerja ini juga merupakan cara manusia bagaimana mengembangkan potensi dirinya. Nah, dalam sistem kapitalisme, pekerja sering mengalami alienasi atau keterasingan. Karena kenapa? Yang pertama, tidak memiliki hasil kerjanya. Yang kedua, mengendalikan proses kerja yang dalam artinya pekerja harus mematuhi peraturan yang ada di perusahaan. Contohnya, nah, kehilangan hubungan dengan sesama pekerja antara atasan dan bawahan. Dan yang terakhir itu ada kehilangan kesempatan mengembangkan potensi dirinya. Nah, yang seperti itu yang saya sebutkan tadi, yang dimana
mereka harus ikut peraturan-peraturan dari perusahaan. Jadi potensi atau kreativitas pekerja tidak digunakan lagi, tapi hanya mengikuti peraturan yang ada di perusahaan seperti itu. Yang pertama ada komoditas, yaitu barang yang merupakan punya nilai guna atau sistem nilai tukar. Nah, barang yang diproduksi untuk dijual. Nah, dalam kapitalisme segala sesuatu termasuk kayak tenaga kerja itu menjadi juga sebagai komoditas seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh, yaitu seperti data pengguna media sosial atau medsos yang dimanfaatkan dengan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Jadi mereka buat semisal promosi dari media sosial. Nah, mereka membuat konten tersebut bakal menerima atau dia menerima keuntungan dari media sosial tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada eksploitasi. Eksploitasi ini terjadi ketika pekerja itu dia menghasilkan nilai lebih besar daripada upah yang diterimanya. Jadi dia punya keuntungan tersendiri yang dinikmati dari keuntungan oleh pemilik modal. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti pekerja itu menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan, tapi upahnya tetap rendah. Yang kedua ada eksploitasi. Jadi ini tuh terjadi ketika misalnya pekerja dia menghasilkan nilai besar daripada upah yang dia terima. Jadi keuntungan ini hanya si pemilik modal. Nah, contohnya pekerja menghasilkan untung besar bagi perusahaan, tapi gajinya atau upahnya tetap rendah. Jadi yang untung hanya si pemilik modal atau si borjuis seperti itu. Nah, selanjutnya ada konflik kelas, yaitu ini masyarakat kapitalisme terbagi menjadi dua, yaitu ada borjuis, pemilik modal, dan proletariat, itu buruh. Nah, perbedaan kepentingan kedua kelas ini menyebabkan konflik sosial. Seperti itu dikarenakan adanya suatu tingkatan di antara ada si pemilik modal dan buruh, ada atasan atau ada bawahan seperti itu. Terakhir ada agama. Marx juga pernah menyatakan bahwa agama ini sering jadi alat untuk membuat masyarakat menerima penderitaan. Bukan penderitaan sih, tapi harus mematuhi peraturan sehingga kurang melakukan perlawanan mengenai ketidakadilan seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya sebagian orang menerima kemiskinan sebagai takdir tanpa berusaha mengubah kondisi sosialnya. Nah, yang terakhir ada simpulan. Jadi Marx ini merupakan tokoh penting dalam sosiologi klasik karena Marx juga menjelaskan dialektika itu merupakan perubahan sosial yang terjadi melalui konflik atau masalah. Nah, dan menjelaskan bahwa kerja juga merupakan hakikat manusia, tapi munculnya kapitalisme yang menimbulkan alienasi seperti itu. Dan konsep komoditas ini, eksploitasi, konflik kelas, dan agama masih relevan untuk dipahami masyarakat modern atau masyarakat hingga pada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.